Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Prasetya. Saya dari kelas Multimedia dan Jaringan 1 Pagi B dengan NIM 43122011036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil game saya yang dari aplikasi Scratch. Mari kita mulai. Baik, langkah pertama untuk membuat aplikasi gamenya yaitu kita membuka aplikasinya yang bernama Scratch. Scratch itu bisa dibuka melalui dua akses, yaitu melewati aplikasi dan juga melalui web. Ini merupakan sumber webnya, kalian bisa mengcopy atau bisa mencari di Google melalui dan tulis nama Scratch. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa ngeklik Start Creating. Maka tampilannya akan muncul seperti ini, dan ini merupakan tampilan dari web dan ini merupakan tampilan dari aplikasi. Dan di sini kita akan mempresentasikan hasil permainan seperti game saya ini. Sebelumnya mari kita review dulu. Baik, seperti itu. Mari kita mulai. Baik, ini merupakan lembaran project yang akan kita kerjakan nanti. Jadi sebelumnya saya mau memberitahu dulu apa-apa saja yang ada di dalam project ini. Jadi ini adalah bagian kode, di mana di bagian ini nanti kita akan menggabungkan dengan kode-kode lain yang ada di dalam sini. Dan hasil dari project-project kode-kode di sini kita akan lakukannya di sini. Kita akan pindahkan ke sini, dan ini bagian custom di mana di sini kita bisa mengubah bagian, contohnya seperti kucing ini, project ini seperti apa, dan ini bagian sound. Di sini kita bisa menambahkan sound atau mengganti sound. Baik, mari kita mulai ke tahap pertamanya. Jadi sebelum itu di sini ada bagian karakternya. Jadi di sini sesuai dengan project saya menggambarkan dengan bagian orang. Jadi untuk menambahkan orangnya, kita bisa ngeklik di bagian sini dan ada bacaan choose the sprite, kita tekan. Dan di sini saya memilih si Ben ini. Oke, karakternya bernama si Ben, dan di bagian sini kita bisa turunkan sedikit di sini, dan kita bisa mengatur ukuran dari si Ben ini. Di sini saya tidak mengubahnya, baik menjadi 100 saja. Dan di sini kita menambahkan rintangannya, dan kita bisa ngeklik lagi di bagian choose the sprite, dan di sini saya memilih duck. Di sini kita bisa mencarinya duck, dan ini merupakan bebek. Di bagian bebek ini dia menghadap ke kanan, sedangkan lawannya itu menghadap ke kiri. Jadi kita bisa mengubahnya di bagian direction, dan kita bisa mengaturnya di bagian sini, lalu tekan ini. Baik, sudah seperti itu, dan kita bisa mengatur ukurannya. Baik, di sini saya mengubah menjadi 60 ukurannya. Baik, kita bisa mengaturnya di sini. Setelah itu kita bisa menambahkan backdropnya. Kita bisa caranya dengan ngeklik di backdrop stage dan klik choose the backdrop, dan di sini saya memilih bagian wall 2. Oke, yang kedua. Baik, setelah itu kita akan mulai dengan bagian kode-kodenya di sini. Jadi langkah pertama yang akan kita masukkan yaitu di bagian event dan klik when flag clicked. Apa gunanya when flag clicked? Jadi di bagian sini ini adalah awal mula terjadinya pergerakan kode-kode, dan ini adalah awal mulanya permainan dibuat. Jadi ini kode pertamanya. Lalu kita bisa menambahkan di bagian motion dan go to X. Sini kita bisa menambahkan. Lalu setelah itu kita bisa mengubahnya di sini di bagian X-nya, dan di bagian ini menjadi
100. Nah, jadi sebelumnya itu ini merupakan algoritma dari sebuah ukuran. Jadi pada dasarnya algoritma matematika itu di bagian minus itu bisa mengarahnya ke kiri, dan di bagian plus atau ke atasnya itu mengarah ke kanan. Baik, setelah menambahkan go to X di bagian motion, kita bisa menambahkan di bagian control forever, dan kita bisa menggabungkannya di bagian sini. Jadi ini sistemnya sama seperti kayak sistem puzzle. Setelah itu kita menambahkannya di bagian looks, lalu kita bisa mencarinya di bagian custom, lalu menambahkannya di bagian control, dan kita cari wait for second, dan menambahkan broadcast di bagian event, lalu cari broadcast message. Di sini awal kita buat, di sini kita bisa menambahkannya. Nah, di new message, lalu kita tulis namanya mulai. Baik, mari kita tes terlebih dahulu. Di sini, nah, terdapat pergerakan sedikit, tapi masih belum bergerak di bagian ini. Kemudian saya mau menambahkan dia lompat. Seperti misalnya kita menekan space di dalam keyboard, tapi dia belum bergerak. Caranya bagaimana? Kita menekan di bagian events, lalu ada when space, lalu kita tarik ini ke sini, lalu kita menambahkan di bagian sound-nya. Jadi biar pas dia melompat akan terdapat suara dari lompatan tersebut, dan kita menekan start sound, lalu klik di sini, lalu kita menambahkan glide di bagian motion, ada di sini glide. Oke. Dan di sini kita tambahkan satu lagi untuk mengubahnya. Baik, ini karena coba kita tes terlebih dahulu, kita tekan space nih di sini. Baik, terdapat pergerakan, tapi di sini tidak terlalu bagus suara. Mari kita ubah. Cara mengubah suara di dalam ini, kita bisa tekan di bagian sound, lalu kita menambahkan di bagian choose the sound. Di sini saya mau biar lompatannya kayak lebih halus gitu, plung gitu. Itu namanya jump. Coba kita cari jump. Oke. Baik, ini oke juga sepertinya. Kita beralih lagi ke bagian kode. Dan di sini kita bisa mengubahnya, dan ada bacaan jam, kita klik. Jadi setelah dia melompat, tapi di sini belum ada pergerakan lompatannya. Di sini kita bisa mengubahnya dengan klik. Di sini kita bisa mengubahnya di bagian 0,3, 0,3, dan di sini kita juga ubah menjadi 0,3, dan di sini kita mengaturnya menjadi minus 120, dan di sini 10. Lalu di bagian ini kita mengubahnya menjadi minus 120. Di sini kita mengubahnya menjadi minus 120, dan di sini menjadi minus 100, dan kita lihat pergerakannya. Baik, ada pergerakan. Namun di sini di bagian bebek ini belum ada pergerakan dari si bebek. Caranya bagaimana? Kita tekan di bagian bebek di bagian sini. Lalu sama seperti tadi di bagian bebek, kita dengan menambahkan bagian when flight clicked, lalu kita klik forever, lalu menambahkan di bagian motion go to X, dan menambahkan glide one ini. Coba mari kita tekan hasilnya. Masih belum ada pergerakan dari si bebek. Lalu kita menambahkan sama seperti tadi, kita menambahkan when clicked, lalu menambahkan forever,
Setelah menambahkan ini, kita bisa menambahkan play sound dark until dawn di sini. Dan di sini merupakan suara bebeknya. Dan coba kita lihat seperti ini. Lalu di sini masih belum ada pergerakannya. Kenapa belum ada pergerakannya? Karena di sini kita belum mengubah apapun. Di sini saya akan mengubahnya menjadi 250 dan di sini menjadi minus 140 dan di bagian bilatnya menjadi satu saja, dan di sini ubahnya menjadi minus 240 dan di bagian sini menjadi minus 140. Dan di sini kita akan mereview. Ini sudah berjalan seperti biasa. Bedanya di sini setelah dia, nah di bagian sini ketika si bebek mengenakan si band ini, dia tidak terjadi seperti game-game biasanya game over. Bagaimana cara menambahkan kode tersebut? Caranya yaitu kita balik ke bagian band, klik band si band ini, lalu kita bisa menambahkannya di bagian when I receive mulai, lalu kita tekan forever, lalu tambahkan if then, lalu di bagian sini kosong dan kita tekan di bagian sensing. Di sini kita bisa menambahkan touching, tambahkan di bagian sini. Di bagian mana dia menyentuh touching? Di bagian sidak, karena maksudnya itu di bagian start sini kita akan mulai, lalu jika dia menyentuh, jika si band ini menyentuh sidak, maka apa yang terjadi? Maka di sini terhitung game over. Cara menambahkannya di bagian broadcasting. Di sini kita bisa menambahkan game over. Setelah permainan game over, apa yang terjadi? Maka di situ gamenya akan berhenti. Caranya dengan menambahkan di bagian kontrol, lalu tekan stop all. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, di sini kita sudah menambahkannya. Lalu di sini belum ada teks di bagian sini menjadi kayak game over gitu. Jadi di sini tidak ada bacaan game overnya. Bagaimana cara menambahkannya? Caranya yaitu kita tekan di bagian events, when I receive game over, ubah di sini menjadi game over. Lalu kita menambahkan star sound. Maksud dari star sound ini apa yang terjadi setelah game over ini? Maksudnya sidak ini apa suaranya, apa yang dihasilkan suaranya ketika menyentuh si band ini. Baik, mari kita ubah suaranya ini menjadi ini, apa ini? Boleh seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa menambahkannya di bagian say, dan di sini kita tulis game over. Baik, mari kita lihat hasilnya. Baik, di sini terdapat beberapa kesalahan. Di sini saya lupa mengubah di bagian sini 0,1. Nah, coba kita lihat hasilnya. Baik, ini sepertinya sudah mulai. Kemudian kita menambahkan skor di bagian sini. Jadi di bagian skor ini kita bisa tahu berapa kali kita mendapatkan skor, jadi kayak lebih menantang gitu kan. Caranya bagaimana? Di sini kita bisa menambahkannya. Kita bisa ngeklik dulu di bagian backdrop, lalu kita bisa menambahkan variabel. Di sini kita buat namanya score. Oke. Baik, di sini ada bagian skor. Lalu kode di bagian variabel di bagian stack ini kita bisa menambahkannya. Pertama seperti tadi, when flag flagged, lalu tekan di bagian variabel when set
my variable di sini, lalu my variable ini kita ubah menjadi score, lalu kita bisa menambahkannya di bagian forever. Lalu setelah menambahkan forever, tambahkan di bagian control wait, lalu di bagian variable kita ubah menjadi change, lalu show variable, dan di sini kita ubah menjadi score, dan inilah hasilnya. Setelah semuanya sudah berhasil kita lakukan, kita bisa menyimpan file ini di bagian sini, di bagian file, lalu kita tekan save your computer, dan di sini kita bisa menambahkan search project, lalu tekan save. Baik Bu, mungkin itu saja hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.